Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Oke, kali ini masih di fungsi eksponen dan fungsi logaritma, namun di subpokok bahasan yang berbeda, yaitu tentang persamaan eksponen. Kompetensi dasarnya masih di KD 3.1 dan juga 4.1. Tujuan pembelajaran untuk video kali ini adalah memahami berbagai bentuk persamaan eksponen, menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen, serta menyelesaikan masalah persamaan eksponen. Persamaan eksponen untuk bentuk-bentuk dasar ini ada 3 bentuk dasar, yaitu jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Oke, karena semua yang dipangkatin 0, kalau fx-nya 0 ya, semua yang dipangkatin 0 itu asal bilangan pokoknya bukan 0 sama dengan 1. Jadi kalau kita ada 3 pangkat 2x plus 6 sama dengan 1, maka yang 2x plus 6 sama dengan 0. Sehingga ini adalah 2x sama dengan minus 6, maka x-nya yang ditentukan adalah minus 3. Oke. Selanjutnya bentuk kedua adalah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kalau bilangan pokoknya sama, sementara pangkatnya adalah sebuah fungsi, dua buah fungsi, maka tinggal pangkatnya yang sama. Oke, fungsi, maka fx sama dengan gx. Contohnya, 5 pangkat 3x min 11 sama dengan 5 pangkat x plus 7. Berarti ini karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, maka kita ambil langsung pangkatnya yang sama. 3x min 11 sama dengan x plus 7. Atau ini bisa dihasilkan 2x sama dengan 18, maka x sama dengan 9. Selanjutnya, untuk bentuk dasar yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Jadi bilangan pokoknya berbeda, yang satu A, yang satu lagi B. Bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Jadi agar mereka nilainya sama, agar A pangkat fx dengan B pangkat fx nilainya sama, maka pangkatnya haruslah 0. Jadi kan A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. A pangkat 0 1, B pangkat 0 juga 1. 1 sama dengan 1. Jadi fx, maka fx sama dengan 0. Contohnya gini, 5 pangkat x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 4x min 5. Ini bilangan pokoknya berbeda. Bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama, x kuadrat min 4x min 5. Maka tinggal diambil x kuadrat min 4x min 5. Ini bagaimana hasilnya? Kita faktorkan. X dengan x sama dengan 0. Ini adalah angkanya minus 5 plus 1 ya. Minus 5 plus 1, sehingga hasilnya adalah dapat x sama dengan 5 atau x sama dengan minus 1. Bisa ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah kadar yang terkecil, yaitu minus 1,5. Oke. Berikutnya untuk bentuk AX pangkat fx sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya basisnya ini sebuah fungsi. Terus pangkat sebuah fungsi juga sama dengan 1. Maka kemungkinan penyelesaiannya adalah si basisnya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1. Oke, jadi
AX sama dengan 1. Atau bisa jadi AX-nya sama dengan min 1. Karena kalau min 1 pangkat genap, misalnya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 8, pangkat minus 2, pangkat minus 8, dan seterusnya pasti hasilnya 1. Tapi dengan syarat ya, kalau pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil, ini nggak mungkin sama dengan 1. Oke, jadi bilangan pokoknya akan sama dengan 1, adalah sama dengan 1, maka hasilnya 1. Karena min 1 pangkat genap sama dengan 1. Syaratnya fx sama dengan genap. Pangkatnya sama dengan genap. Atau fx sama dengan 0. Oke, karena kalau ax dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti 1. Bilangan apapun dipangkatin 0, hasilnya adalah 1. Tapi ada syaratnya, bahwa bilangan pokoknya ax-nya ini nggak boleh 0. Karena 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1. Contoh soalnya adalah 2x min 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 1. Oke, kemungkinan penyelesaiannya adalah ini bilangan pokoknya atau basisnya ini. Kemungkinan yang pertama ini sama dengan 1, bilangan pokoknya. Atau bilangan pokoknya sama dengan min 1. Oke, kemungkinan yang pertama sama dengan 1, kemungkinan yang kedua adalah min 1. Oke, kita coba hitung bilangan pokoknya. Ini harusnya 2 ya. 2x, ini juga 2x. Salah. Berarti ini 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Selanjutnya kalau 2x min 5-nya sama dengan min 1, berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Tapi ada syaratnya, fx genap. Maka kita masukin syaratnya, berarti kan kalau x-nya 2, berarti syaratnya f2 haruslah genap. Apakah f2 genap? Nah, fx-nya kan atau pangkatnya adalah x kuadrat minus 5x plus 6. Ini fx-nya. Nanti kalau f2 adalah 2 dikuadratkan dikurangi 5 kali 2 ditambah 6. Sehingga ini jadi 4 dikurangi 10 ditambah 6. Oke. 4 dikurangi 10 minus 6 ditambah 6 adalah 0. F2 adalah 0. Oke, 0 itu genap atau ganjil. Tadi kan kalau x-nya 2, berarti tadi ini min 1 ya, bilangan pokoknya min 1. Min 1 pangkat, maka hasilnya adalah min 1 ini, bilangan pokoknya min 1 pangkat 0. Apakah sama dengan 1? Benar. Sehingga memenuhi syarat genap. Jadi kita punya x sama dengan 2, kita juga punya x sama dengan 3. Ingat ada syarat ketiga, yaitu pangkatnya sama dengan 0. Pangkatnya adalah x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X dengan x sama dengan 0. Hasil faktorannya adalah x minus 3 dengan x minus 2. Dapat x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Oke. Tapi dengan syarat bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Oke, karena kita punya AX-nya, bilangan pokoknya adalah 2x ya. Ini salah tulis nih, 2x tadi. 2x ya, kalau sobat sebutnya 2x. 2x minus 5. Maka untuk x sama dengan 3, maka A3 adalah 2 dikali 3 dikurangi 5 sama dengan
6 dikurangi 5 sama dengan 1. Apakah AX tidak sama dengan 0? Oke, untuk X sama dengan 3, AX-nya adalah 1, maka ini memenuhi. Untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, maka A2 adalah 2 dikali 2 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 sama dengan minus 1. Untuk A-nya sama dengan 2, untuk X sama dengan 2, maka nilai A2-nya adalah min 1. Apakah sama dengan 0? Tidak sama dengan 0 ya, syaratnya AX tidak sama dengan 0. Ini juga memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita lihat dari yang pertama, tadi yang pertama adalah 2 dan min 3. Yang pertama tadi adalah 3 sama 2 ya, berarti sama ya angkanya ya, 2 sama 3, berarti himpunan penyelesaian tulis sekali aja 2,3. Oke, bentuk yang kedua, AX pangkat FX sama dengan BX pangkat FX. Ini bilangan pokoknya berbeda fungsinya, yaitu fungsi AX dengan fungsi BX, tapi pangkatnya sama, yaitu FX. Kemungkinan penyelesaiannya adalah bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau AX sama dengan BX, pangkatnya sama, maka hasilnya ini sama ya. AX sama BX sama pangkat sama, itu sama dengan sama pangkat sama, ya jelas. Kemudian atau kemungkinan penyelesaian yang kedua adalah FX-nya sama dengan 0, pangkatnya sama dengan 0. Dengan syarat AX tidak sama dengan 0 dan BX tidak sama dengan 0. Oke, kalau dia 0 pangkat 0 itu tidak selesai. Contoh soalnya adalah 3x min 4 pangkat x kuadrat min 1 sama dengan x plus 2 pangkat x kuadrat min 1. Ini bilangan pokoknya 3x minus 4. Ini bilangan pokoknya x plus 2. Ini pangkatnya x kuadrat min 1. Ini pangkatnya x kuadrat min 1. Tadi kemungkinan yang pertama adalah bilangan pokoknya sama, AX sama dengan BX gitu ya, berarti 3x min 4 sama dengan x plus 2. Selanjutnya silakan kita hitung, ini jadi 2x sama dengan 6, dapat x sama dengan 3. Karena kemungkinan yang pertama ini tidak mempunyai syarat, tapi langsung ini masuk ke himpunan penyelesaian. Selanjutnya fx sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan 0, x kuadrat min 1 sama dengan 0. Di sini faktornya adalah x plus 1 x min 1 sama dengan 0. Berarti kita punya x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Oke, ada syaratnya bahwa AX tidak boleh 0, BX tidak boleh 0. Oke, sekarang kita punya AX-nya adalah 3x minus 4. Kita punya BX-nya adalah x plus 2. Oke, kita cek nih untuk x sama dengan min 1. Untuk x sama dengan min 1. X sama dengan min 1, maka A min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikurangi 4. Itu adalah minus 3 dikurangi 4, hasilnya minus 7. Karena A min 1 tidak sama dengan 0, maka mungkin memenuhi untuk X sama dengan min 1. Tapi kita cek ke B min 1, apakah dia juga tidak sama dengan 0. Ini adalah min 1 ditambah 2, ini kurung ya. Oke, sehingga min 1 tambah 2 adalah 1. Jadi B min 1 ini tidak sama dengan 0 juga.
Sehingga untuk X sama dengan min 1 ini masuk ke himpunan penyelesaian. Sekarang kita cek yang kedua untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka A1 itu adalah 3 dikali 1 dikurangi 4. 3 dikali 1 adalah 3, 3 dikurangi 4 adalah min 1, berarti A1 hasilnya adalah min 1, tidak sama dengan 0. Kemudian B1 itu adalah 1 ditambah 2, sama dengan B1 itu adalah 3, juga tidak sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 1 ini memenuhi untuk masuk ke himpunan penyelesaian. Oke, karena tadi syaratnya atau kemungkinannya ada 2, hanya ada 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah kita dari yang terkecil itu min 1 diurutkan, kemudian 1 lanjut 3 yang paling besar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 1, 3. Bentuk yang ketiga adalah jika AX pangkat FX sama dengan AX pangkat GX. Ini bilangan pokoknya atau basisnya sama, fungsinya sama-sama AX, tapi pangkatnya berbeda, itu FX atau lagi GX. Maka kemungkinan penyelesaiannya adalah pangkatnya yang sama, FX sama dengan GX. Kemungkinan yang kedua adalah AX-nya atau bilangan pokoknya adalah 1. Kemungkinan yang ketiga, AX-nya atau basisnya atau bilangan pokoknya sama dengan min 1. Tapi ada syaratnya, FX dan GX ini sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, kemungkinan yang keempat adalah bilangan pokoknya atau basisnya AX sama dengan 0. Dengan syarat FX ini lebih dari 0 dan GX juga lebih dari 0. Oke, jadi ada 4 kemungkinan penyelesaian. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contohnya adalah X plus 2 pangkat X plus 4 sama dengan X plus 2 pangkat X kuadrat plus 3X plus 1. Maka ini kita dapat klasifikasikan X plus 2 ini adalah basisnya atau bilangan pokoknya, sementara pangkatnya adalah X plus 4 dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Kemungkinan penyelesaian yang pertama adalah bahwa Fx sama dengan Gx. Pangkatnya sama dengan pangkat yang lain. X plus 4 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Oke, ini kita coba selesaikan. Ini 0 sama dengan X kuadrat, ini tadi X-nya ke sana jadi jadi plus 2X ya. 4-nya ke sana jadi minus 3. Dan kita faktorkan, dapat apa nih? Gimana faktornya? Dapat 3 sama 1 plus 3 min 1. Oke, dapat X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1. Tidak ada syaratnya ya, jadi langsung ini masuk ke himpunan penyelesaian. Masuk ke himpunan penyelesaian. Oke, kemungkinan yang kedua adalah bilangan pokoknya sama dengan 1. Berarti X plus 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh X sama dengan minus 1. Ini karena tidak ada syaratnya langsung masuk ke himpunan penyelesaian. Nah, kita sudah punya 3 buah X. Ada kemungkinan yang ketiga, ada kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang ketiga adalah kalau bilangan pokoknya sama dengan min 1, tapi ada syaratnya. Nanti kita cek ke syaratnya. Kalau X plus 2 sama dengan min 1, berarti kita punya X sama dengan minus 3. Sekarang untuk X sama dengan minus 3, kita cek nih Fx-nya dan Gx-nya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi di sini kita punya Fx-nya adalah X plus 4. Maka kalau untuk X sama dengan minus 3, berarti F minus 3 dapat min 3 tambah 4. Hasilnya adalah 1. Berarti ini masuk kategori ganjil ya.
ganjil. F-nya adalah ganjil, Fx-nya ganjil. Gimana dengan Gx-nya? Apakah ganjil juga? X kuadrat plus 3x plus 1. Maka G minus 3 itu adalah minus 3 dikuadratin, hasilnya 9. Minus 3 dikali 3, hasilnya minus 9. Ditambah 1. Ini hasilnya juga 1, yaitu ganjil juga. Sehingga karena Fx ganjil dan Gx ganjil, maka memenuhi syarat untuk X sama dengan minus 3 masuk ke himpunan penyelesaian. Kemungkinan yang keempat adalah AX sama dengan 0. Ini ada syaratnya, nanti akan kita cek ke syaratnya. Untuk AX sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 2. Sekarang kita cek untuk Fx-nya di sini deh. Untuk Fx-nya berarti adalah, langsung ya, AX plus 4 berarti minus 2 tambah 4, ini sama dengan 2. Lebih besar dari 0 ya. Oke, lebih besar dari 0, maka memenuhi syarat. Untuk Gx-nya adalah minus 2 dikuadratin adalah 4. Minus 2 dikali 3 adalah minus 6. Ditambah 1 sama dengan, ini hasilnya adalah minus 1. Apakah lebih besar dari 0? Enggak. Oke, karena Gx-nya tidak lebih besar dari 0, maka X sama dengan minus 2 ini tidak memenuhi. Oke, jadi karena kalimatnya adalah dan menghubungnya, maka harus kedua-duanya memenuhi. Fx-nya iya lebih besar dari 0, tapi Gx-nya tidak lebih besar dari 0. Ya, Gx-nya adalah min 1. Oke, jadi yang masuk ke himpunan penyelesaian itu adalah, tadi kita punya angka min 3, 1, min 1, kemudian min 3 juga sama. Nanti kita urutin dari yang terkecil, minus 3, minus 1, 1. Selesai. Ini tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Oke, bentuk yang lain adalah bentuk pemisalan. Contohnya seperti ini. Ada sebuah persamaan eksponen 2 pangkat 2x dikurang 6 dikali 2 pangkat x plus 1 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu kan seperti A pangkat P kali Q. Oke, bisa kita kembalikan menjadi A pangkat P pangkat Q. Sehingga 2 pangkat X dipangkatin 2. Simpen. Dikurang, ini 6, ini untuk 2 pangkat X plus 1, 2 pangkat X plus 1, ini kan seperti A pangkat P plus Q. Kita kembalikan bisa dalam bentuk A pangkat P dikali A pangkat Q. Itu ya. Sehingga jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Ini ditambah 32 masih tetap sama dengan 0. Oke, ini kita kembali masih tetap sama, 2 pangkat X dipangkatin 2 dikurang, ini adalah 2 pangkat X dikali 2. 6 kali 2 koefisiennya adalah 12. Jadi kita punya bentuk kesamaan 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Misalkan Y adalah 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X kuadrat adalah Y kuadrat. 12 kali 2 pangkat X adalah 12Y. Ditambah 32 sama dengan 0. Oke. Nah, menjadi bentuk kesamaan kuadrat. Y kuadrat minus 12X ditambah
Y kuadrat minus 12Y tambah 32. Ini kalau difaktorkan jadinya adalah Y min 8 dengan Y min 4 sama dengan 0. Berarti diperoleh Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 8. Ingat, ini baru bentuk Y. Karena tadi kita memisalkan Y sama dengan 2 pangkat X, maka Y sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X, ini 4 ini adalah 2 pangkat 2. Kalau bilangan pokoknya sama, sudah bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya lah yang kita tinggal ambil. X sama dengan 2. Atau tadi Y sama dengan 8. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Karena 8 adalah 2 pangkat 3, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka tinggal ambil pangkatnya X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2,3 untuk himpunan penyelesaian. Contoh soal yang lainnya untuk bentuk pemisalan. Di sini ada 3 dikali 9 pangkat X ditambah 9 sama dengan 28 dikali 3 pangkat X. Ini ke kiriin dulu, 28 kali 3 pangkat X-nya dikekirikan jadi negatif. Jadi kita tulis ulang. Selanjutnya 9 ini adalah 3 pangkat 2. Oke, 9 kan 3 pangkat 2 ya. Ini yang lain tidak berubah. Kemudian posisinya kita balik. Karena kan ini yang 3 pangkat 2 pangkat X. Oke. Ini kita bisa dalam bentuk misalnya 3 pangkat P pangkat Q. Kan sama dengan 3 pangkat PQ. Boleh 3 pangkat PQ ini kita bisa tulis 3 pangkat QP. Karena P kali Q sama Q kali P hasilnya sama. Sehingga kita bisa ubah bentuk perpangkatannya jadi 3 pangkat Q pangkat P. Posisinya kita balik nih. Sama aja bentuknya. Jadi yang awalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan X, kita ubah posisinya di 3 pangkat X dipangkatkan 2. Sisanya masih sama, di copy paste. Misalkan nih, berarti kita sudah punya 3 pangkat X dengan 3 pangkat X yang kita bisa misalkan sebagai suatu variabel lain. Tadi variabel lainnya adalah H, tadi variabel lainnya adalah Y, sekarang variabel lainnya adalah H. Boleh yang manapun variabel yang kalian tentukan. Jadi H sama dengan 3 pangkat X misalkan. Maka ini jadi 3 pangkat X, ini jadi H, ini 3 pangkat X, ini jadi H. Jadi 3H kuadrat dikurangi 28H ditambah 9 sama dengan 0. Nah ini bisa difaktorkan menjadi bentuk 3H min 1 dikali H min 9 sama dengan 0. Pak, saya nggak tahu bagaimana memfaktorkan ini. Oke, bagaimana memfaktorkannya ini cara. Jadi kan awalnya 3H kuadrat minus 28H ditambah 9 sama dengan 0. Biasanya nyusahin nih, kalian tidak terbiasa dengan angka 3 di depan kuadratnya. Cara yang saya gunakan adalah koefisiennya ini kali ke konstanta di belakang, dikali menjadi bentuk kesamaan baru yaitu H kuadrat minus 28H ditambah 27 sama dengan 0. Oke, karena 3 dikali 9 adalah 27. Nah, kalau bentuk seperti ini kan mungkin lebih gampang kalian faktorkan, terbiasa. Jadinya dapat diperoleh adalah ini 27 sama 1 ya. 27 ini 1, biar jadi minus 28, minus 27, minus 1. Ini sama dengan 0. Berarti kita peroleh H sama dengan 27, H sama dengan 1. Ingat, ini hanya alat bantu. Tadi kita kalikan ke belakang, ini 3 dikali ke belakang.
maka kita balikin alat bantunya dengan cara, karena dikali 3, alat bantunya dikali 3, maka balikinnya adalah dengan dibagi 3. Jadi H sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9, atau 1 dibagi 3, 1/3. H sama dengan 1/3. Sama ya, H sama dengan 1/3 atau H sama dengan 9. Nah, tadi kita misalkan H sama dengan 3 pangkat X, maka H sama dengan 1/3 ini, 3 pangkat X sama dengan 1/3. Ingat bahwa 1/A itu 1/A pangkat P misalnya. Ini bisa kita ubah menjadi A pangkat minus P. Tapi di sini kan 1/3 ini 3 pangkat 1. Kalau kita bikin pangkat negatif, atasin pembilang, jadi 3 pangkat min 1. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga diambil pangkatnya adalah X sama dengan min 1. Ini X sama dengan min 1. Atau H-nya kita punya juga 9. H sama dengan 9, 3 pangkat X sama dengan 9, 3 pangkat X sama dengan 9 adalah 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga langsung diambil pangkatnya. X sama dengan 2. Maka untuk persamaan eksponen ini, himpunan penyelesaiannya adalah min 1,2. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.